Shalom, kita sungguh berbahagia pada malam hari ini, ibadah tengah minggu yang kita nanti-nantikan. Kita menyempatkan waktu kita untuk bersekutu satu dengan lainnya, dimanapun kita berada, untuk menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh jiwa kita untuk menyembah Dia. Mari kita awali pujian penyembahan kita dengan pujian, dengan apa akan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu
selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus pada malam indah ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu tiada berkesudahan. Ibadah tengah minggu yang kami lakukan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat kediaman kami berada ya Tuhan. Karena kami mempunyai kerinduan untuk selalu dipakai oleh-Mu ya Tuhan. Melalui ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau mau berkenan mengampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, yang dengan sengaja pun tidak sengaja kami perbuat di hadapan-Mu. Bapa ini surga, pada malam hari ini hamba-hamba-Mu yang Kau pilih bertugas untuk melayani-Mu, baik yang bermain musik, memainkan musik dan menjadi pemimpin pujian, dan juga yang memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebagai manusia kami mempunyai kelemahan ya Tuhan, tetapi dengan hati kami sungguh-sungguh kepadamu, kiranya di dalam pelayanan ini ya Tuhan, membawa kehidupan kami menjadi berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa pengharapan kami kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Lagu kita berikutnya itu bangkit serukan nama Yesus, itu bangkit dari segala kemalasan kita, dari segala ketimpangan dosa kita. Mari kita bangkit dengan jiwa yang berkobar-kobar menyatakan kuasa Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, hei kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ada haleluya saudara-saudara. Meskipun banyak pencobaan yang kita hadapi, rintangan, problema hidup, janganlah putus asa, janganlah iman kita kendor ataupun berpaling daripada Tuhan, melainkan kita selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Itulah adalah salah satu cara kita untuk menjadi sejatinya murid-murid Yesus. Mari kita angkat pujian oleh darah anak domba. Ada haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan
para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Dan kita akan memasuki bagian pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan adalah suatu benih yang akan ditaburkan. Apakah hati kita seperti tanah yang subur yang mau menerima segala yang Tuhan firmankan kepada kita, atau kita menolak firman Tuhan? Itu adalah penentuan dalam diri kita masing-masing. Mari kita anggap pujian penyembahan kita, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon urapan daripadamu mengurapi di atas kepala kami masing-masing yang akan mendengarkannya. Hamba-Mu yang Kau persiapkan, yang Kau pilih untuk memberitakan Injil firman-Mu, agar di dalam hidupnya menjadi kitab terbuka juga ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada. Bukan kemanusiaannya yang nampak yang memberitakannya, melainkan Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu dalam hidupnya. Firman yang sudah disampaikan adalah suatu pengalaman yang berharga dari dirinya mengikuti Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bermohon agar kami yang mendengarkannya tetap fokus dan tidak melupakan setiap pengajaran yang sudah diberitakan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan, bagi kita sidang jemaat Tuhan di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Kembali kita masuk dalam ibadah tengah minggu kita pada saat malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah manusia akhir zaman. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dengan tegas membahas bagaimana keadaan manusia akhir-akhir zaman ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang akhir zaman, ini adalah topik yang menarik dan masih misteri bagi orang-orang Kristen
yang banyak membahas mengenai fenomena-fenomena atau peristiwa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Orang sering bertanya-tanya, kapankah akhir zaman itu tiba, dan benarkah kita hidup saat ini di hari-hari terakhir? Ini adalah suatu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh umat manusia. Pertanyaan ini, apakah akhir zaman itu benar ada dan akan terjadi? Jika kita berbicara tentang akhir zaman, bagi kita orang yang percaya, tentu kita harus memiliki hati yang bijaksana seperti yang Tuhan tuliskan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 4:24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa itu akhir zaman? Akhir zaman berbicara secara kekristenan yaitu menggambarkan periode kesengsaraan yang akan datang, di mana bumi akan berlalu. Masa di bumi yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua yang akan menghadapi anti-Kristus. Kapan terakhir akhir zaman itu menurut Alkitab? Zaman akhir dimulai sejak Yesus datang ke dunia. Dalam Ibrani yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua, demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Akhir dari zaman akhir adalah berakhirnya langit dan bumi yang sekarang ini. Seperti yang sering disampaikan oleh orang-orang sekarang, bahwa apabila langit dan bumi akan berakhir, maka akan terjadi kiamat. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, Wahyu 21 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara tentang langit dan bumi yang baru adalah sorga, yang meyakinkan kita bahwa ada kehidupan dan kematian yang kekal setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Kali ini kita sebagai orang yang percaya, langit yang baru dan bumi yang baru merupakan janji Allah bagi kita. Dan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang 9 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus
dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kedatangan Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu, saudara-saudaraku. Tapi saat malam hari ini, kedatangan Tuhan itu harus kita songsong. Kedatangan Tuhan itu harus kita nantikan, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudaraku yang terkasih, dunia saat ini sedang bergelora. Dunia saat ini kita lihat banyak kejadian-kejadian yang terjadi, tetapi manusia tidak sadar. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan ini kepada anak rohaninya yaitu Timotius, bagaimana keadaan manusia saat ini di masa-masa yang sukar ini datang. Yaitu manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, pengkhianat, tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu. Inilah sifat-sifat dan karakter dari manusia yang ada sekarang ini. Dan ini juga yang terjadi, saudara-saudaraku, yang terjadi. Bagaimana tipikal manusia sekarang ini? Tetapi namun Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya, yaitu murid-muridnya, yaitu bahwa itu adalah tanda-tanda kesudahan dunia ini. Dan meminta agar murid-muridnya waspada dan berjaga-jaga. Karena saat sekarang ini sudah kita melihat banyak tanda-tanda awal akhir zaman seperti yang tertulis dalam Injil Matius 24 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Inilah tanda-tanda kesudahan dunia ini. Yang pertama adalah penyesatan dan munculnya Mesias-Mesias palsu. Banyak ajaran-ajaran yang menggoyahkan iman percaya daripada pengikut-pengikut Tuhan. Ini akan terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih, karena ini adalah tanda-tanda permulaan zaman, yaitu peperangan.
Dan yang ketiga, kelaparan di mana-mana. Dan yang keempat adalah gempa bumi. Ini sudah terjadi saudara-saudaraku di dunia ini. Tapi sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kita sebagai umat Kristen kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga sampai akhir dan berdoa setia terus sampai pada akhirnya. Sebab kita tidak tahu bila manakah waktu Tuhan Yesus datang. Apakah kita sudah siap apa tidak. Tapi sebagai kita orang yang percaya kedatangan Tuhan itu tidak akan bisa kita tunda-tunda. Sebab itu mari kita senantiasa menghampiri tata kasih karunia Tuhan dan mengikut Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Kita percaya Tuhan itu pasti datang. Sebagai ayat terakhir bagi kita, kita akan buka dalam kitab Wahyu 22 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kamu sekalian, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sangat jelas dalam kitab Wahyu ini dikatakan, ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah perkataan daripada Allah yang harus kita simak dalam seluruh kehidupan kita. Yang harus kita amenkan saudara-saudaraku yang terkasih. Aku datang segera, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Sama seperti apa yang disampaikan hambanya dalam ibadah khotbah minggu yang lalu. Dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu kita harus waspada. Kita harus seperti 5 gadis bijaksana. Kita harus setia menanti kedatangan kedua, kedatangan mempelai. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan kasih Yesus. Bagaimana pengorbanan daripada Tuhan di Bukit Kalvari. Kita harus senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat pujian, tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkit sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Tanda-tanda telah nyata. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat
yang untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan, Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. sekali lagi nyatakan kemuliaan, Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. generasi ini Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. sekali lagi generasi ini Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. kami naikkan syukur kepadamu Bapa saat malam hari ini. Oleh karena segala rahmat dan anugerah yang kau limpahkan bagi segenap kehidupan kami. Di mana kami dapat mengikuti ibadah tengah minggu kami pada saat malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah bagi segenap kehidupan daripada hamba-hambamu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudusmu saat malam hari ini, yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang melayani dalam multimedia, dan yang menyampaikan firman Tuhan. Sempurnakanlah segala apa yang sedang kami lakukan saat malam hari ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyempurnakan setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan saat malam hari ini. Terlebih-lebih firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami selalu waspada dan berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali ke dunia ini. Seperti perempuan yang bijaksana, kami senantiasa menunggu kedatangan Tuhan. Kami harus siap sedia, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Kami juga berdoa buat setiap jam-jam ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Melalui ibadah tengah minggu anak, ibadah fajar, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah minggu raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, dan ibadah pria. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Yesus. Hamba-hambamu yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan menjadi perkakas Tuhan di Gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa. Tuhanlah yang memperlengkapi mereka dengan kasih yang daripada Tuhan, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Diberkatilah kehidupan Ibu Gembala, Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang dari yang termuda sampai yang tertua. Kasih karunia Allah melingkupi seluruh kehidupan daripada seluruh hamba-hambamu, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Bapa. Sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati, yang melakukan usaha Tuhan berkati juga.
agar apa yang mereka lakukan oleh kasih yang daripada Tuhan, berkat Allah melimpah. Bagi pemuda-pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan yang mereka lakukan. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi gereja kami ini, sehingga di saat kami beribadah kepada Tuhan, orang mendengar hanya keselamatan daripada Yesus. Memberkati para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan gereja kami. Biarlah di saat kami memanggil nama Yesus, mereka mendengar bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, kuatkan mereka ya Tuhan. Yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan. Terjadilah untuk hamba-Mu Ibu Hana. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit yang dialami. Tulang yang patah oleh kasih Yesus akan tersambung dengan baik, sehingga oleh karena kasih-Mu, oleh karena mujizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Untuk Bapak Hutahayan, begitu juga dengan saudara kami Liora, kami datang kepadamu. Hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Begitu juga dengan yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu saat malam hari ini. Kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai segenap kehidupan daripada semua sidang jemaat-Mu yang mempunyai kelemahan secara badani. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin ya Tuhan bangsa dan negara kami ini dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin beserta jajaran kabinet dan seluruh pemerintahan daerah, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur pemerintahan, biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Yesus. Terima kasih Bapa, inilah segenap doa permohonan kami, sempurnakanlah ya Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.